Secara keistimewaan Yogyakarta menjadi topik perbincangan hangat beberapa waktu lalu. Hal tersebut berawal dari pernyataan salah satu politisi partai di Indonesia yang mengaitkan status keistimewaan Yogyakarta dengan sistem dinasti politik. Tentu saja pernyataan ini mendapat banyak kecaman terutama dari masyarakat Yogyakarta yang protes terhadap pernyataan tersebut. Tak hanya itu, sumbangsih Yogyakarta selama masa-masa perang kemerdekaan juga menjadi salah satu faktor mengapa Yogyakarta diberikan hak istimewa. Sabda Carakatama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta 2009 mengatakan, Sultan Hamengkubuwono I yang pada waktu mudanya bernama Bendara Raden Masujono, kemudian Jumeneng Bendara Pangeran Harya Mangkubumi adalah pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Berdirinya Keraton Yogyakarta memang tidak bisa dipisahkan dari adanya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian yang ditandatangani oleh Gubernur Nicholas Harting ini membagi Mataram menjadi dua, yaitu setengah menjadi hak Kerajaan Surakarta dan setengahnya lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Adapun wilayah-wilayah yang termasuk dalam kekuasaan Pangeran Mangkubumi ini adalah Mataram atau Yogyakarta, Bejong, Sukowati, Bagelen, Keduk, dan Bumi Gede. Wilayah yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan waktu itu ialah daerah yang disebut Hutan Beringin. Di tempat itu terdapat sebuah desa bernama Pacetokan yang kelak didirikan Keraton Yogyakarta. Keraton tersebut didirikan sekitar tahun 1755 dan selesai 1 tahun kemudian dan diresmikan pada tanggal 7 Oktober 1755. Selama masa-masa pendudukan Belanda di Nusantara, wilayah Kesultanan Yogyakarta merupakan wilayah khusus yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda bersama dengan Sultan. Di dalam sistem pemerintahannya, wilayah ini diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga pemerintahannya, atau yang dikenal juga dengan Zelfbesturende Landscapen. Aturan-aturan inilah yang membuat wilayah Yogyakarta ini dianggap berbeda dibanding wilayah-wilayah lain di Hindia Belanda, termasuk dalam hal pemilihan kepemimpinan. Ketika Indonesia merdeka tepat pada 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, Yogyakarta yang waktu itu dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama dengan Sri Paduka Paku Alam VIII, menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Tak cuma itu, Sultan Hamengkubuwono juga pernah memberikan sumbangan kepada pemerintah Republik Indonesia sebesar 6,7 juta gulden ketika kas Indonesia sedang kosong waktu itu. Pasca konferensi Meja Bundar dan Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka oleh Belanda, wilayah Yogyakarta disahkan menjadi daerah istimewa. Pengakuan keistimewaan itu dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 1950. Aturan undang-undang ini menyebutkan Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa setingkat provinsi, bukan sebuah provinsi. Aturan ini pun sempat diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ini, dijelaskan pula mengenai tata aturan pemerintahan termasuk pemimpin daerah tersebut. Hingga kini status keistimewaan Yogyakarta ini masih terus dipertahankan. Tak hanya karena alasan perundang-undangan, melainkan juga sebab sejarahnya.